Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman semua yang saya hormati, kita semua masih bisa bersama-sama untuk melanjutkan kembali materi kajian daurah kita. Insyaallah pada kali ini kita lanjut kepada materi yang selanjutnya, yaitu kepada bait yang ke-111 ya, mengenai istidlal ya, cara beristidlal dengan menggunakan kulli atau juz'i atau kulli dan lain sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa in bi juz'in ala kulli istudil fa zaka bil istiqra'i 'indahum uqil. Wa aksuhu yud'a al-qiyasul mantiqi wa huwa allazi qaddamtuhu fa haqqiq. Wa haitsu juz'iyyun ala juz'iyyin humil li jami'in fa dzaka tamsilun ju'il wa la yufidul qat'a bid dalili qiyasul istiqra'i wa tamsili. Wa in bi juz'in ala kulli studil fa zaka bil istiqra'i indahum uqil. Jadi cara kita beristidlal atau mencari dalil, berdalil, yaitu ada beberapa cara. Nah, ada dengan cara istiqra seperti Imam Syafi'i kan istiqra ya terhadap masa haid ataupun apalagi contoh-contoh yang beliau istiqrakan. Atau tamsil nanti di sini ada, atau juga ada lagi dengan menggunakan mantiki, kias mantiki ya, kias yang biasa kita gunakan. Nah, itu adalah beberapa cara-cara yang bisa kita gunakan dalam beristidlal atau dalam mencari dalil. Wa in bi juz'in ala kulli istudil fa zaka bil istiqra'i indahum uqil. Nah, apabila kita beristidlal ya, menggunakan mencari dalil untuk menghukumi sesuatu yang kulli, ala kullin, beristidlal untuk mencari hukum yang kulli, istidlalnya itu bijuz'iin, dengan sesuatu yang juz'i ya, fazaka bil istiqra'i indahum uqil, maka hal itu dikenal di kalangan ulama ahli mantik dengan nama al-istiqra'. Atau mungkin istilah lain bisa kita samakan dengan sampel kali ya, sampel contoh, ataupun kita menghukumi sesuatu yang kulli tapi dengan juz'inya. Jadi dengan ya seperti yang di kitab-kitab fikih lah Imam Syafi'i itu mau menghukumi aqallul haid aksaruha ghalibuha. Nah, itu kan istiqra, beliau menanyakan satu persatu ke perempuan-perempuan pada zamannya, tapi kan tidak semuanya, karena perempuan banyak sekali satu dunia. Ini kalau mau ditanya satu persatu kan tidak mungkin. Berarti menghukumi kulli, yakni menghukumi perempuan secara keseluruhan, yaitu secara keumuman, bijuz'in, tapi dengan juz-juznya, yaitu dengan bagiannya saja, yang mungkin hanya beberapa perempuan yang beliau tanyai, dan itu mewakili untuk kemudian dibuat hukum menghukumi secara keseluruhan. Atau kita mau beli beras 1 karung atau 5 karung, 10 karung, itu kan kadang penjual hanya ambil sebagian saja. Yang kita ambil sebagian, dilihatkan ke kita, ini loh berasnya seperti ini. Nah, kemudian berasnya oh ya bagus. Nah, ini beras ini bagus, ini kan kita mengistidlal, mencari dalil untuk menghukumi kulli, yaitu 5 karung, 10 karung yang mau kita beli, dengan apa? Dengan juz'inya, yaitu dengan melihat bagiannya itu juz'inya. Oh iya bagus, ya udah. Berarti semuanya itu bagus, kita sepakat untuk bertransaksi untuk beli. Nah, itu namanya istiqra, berarti beristidlal untuk menghukumi sesuatu yang kulli, yang umum, tapi dengan menggunakan sesuatu yang juz'i. Wa aksuhu yud'a al-qiyas al-mantiqi wa huwa allazi qaddamtuhu fa haqqiqi. Nah, kebalikan daripada istiqra, kalau istiqra itu
kul bil juz'i ya, alal kul bil juz'i, menghukumi yang kul dengan juz'i. Nah, kalau kias mantiki itu kebalikan daripada istiqra, yaitu alal juz'i bikulli, yaitu menghukumi sesuatu yang juz'i dengan sesuatu yang kulli. Ya, seperti yang biasa kita contohkan dalam kias mantik itu. Al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun fal alam hadisun. Nah, kita mau menghukumi al-alam hadis. Alam hadis itu adalah sesuatu yang juz'i, bagian dari sesuatu yang mau kita hukumi. Nah, kita mau menghukumi juz, yaitu alam, dengan sesuatu yang kulli. Apa sesuatu yang kullinya? Yaitu mutaghayyir itu. Ya, al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun fal alam hadisun. Berarti alam ini dihukumi baru itu karena alam ini sesuatu yang mutaghayyir. Nah, sesuatu yang mutaghayyir ini kan kulli, ya, umum. Berarti kita mau menghukumi sesuatu yang juz'i, yaitu alam, dengan sesuatu yang umum, yaitu mutaghayyir. Karena mutaghayyir ya lebih umum lagi daripada alam. Nah, sehingga dikatakan kias mantiki ini adalah lawan daripada kias lawan daripada al-istiqra'i. Yaitu kalau istiqra' adalah alal kul bil juz'i, tapi kalau kias mantiki alal juz'i bil kulli gitu. Wa huwa allazi qadamtuhu. Nah, kias mantiki adalah kias yang sudah dipaparkan sebelumnya. Wa haitsu juz'iyun ala juz'iyyin humil li jami'in fa zaka tamsilun ju'il. Nah, ada lagi yang ketiga, yaitu alal juz'i bil juz'i, ya, alal juz'i bil juz'i. Nah, ini dikenal dengan nama tamsil, ya. Humila li jami'in, yang disamakan, artinya juznya disamakan terhadap juz yang lain, itu karena ada jami, karena ada sesuatu yang menyatukan antara keduanya, maka fazaka tamsilun ju'il. Maka itu istidlalnya dinamakan istidlal bit tamsil atau tamsil. Atau kias lah, ya, kias dalam usul fiknya, yaitu mengkiaskan sesuatu yang juz'i dengan sesuatu yang lain karena ada kesamaan antara keduanya. Itu dinamakan dengan tamsil, menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Wala yufidu al-qat'a bid-dalili qiyasul istiqra'i wa tamsili. Nah, dari ketiganya ini, yaitu yang paling kuat untuk bisa kita jadikan dalil itu adalah qiyas mantiki. Nah, adapun al-istiqra'i wa tamsil ini lebih rendah lagi daripada al-mantiki. Jadi, yang memberikan faedah qat'i bid-dalil itu adalah qiyas yang mantiki. Tapi qiyas al-istiqra'i wa tamsil ini la yufidu al-qat'a bid-dalil. Tidak memberikan pemahaman yang qat'i dengan dalil, tidak. Aqulu al-mufidu lil matlub at-tasdiqi salah satu aqsam. Kemudian dikatakan oleh sang syarih bahwa sesuatu yang bisa menghantarkan kepada matlub, ya, bisa menyampaikan kepada matlub, ya, matlub atas diki, yaitu sesuatu yang dicari atau objek yang dicari, objek yang dihukumi, yaitu ada 3 perantara, ada 3 media yang bisa digunakan untuk untuk bisa menemukan matlub tasdiki, untuk bisa menemukan objek yang akan dihukumi, ya. Apa 3 ini? Istiqra', kemudian qiyas, dan tamsil. Yang pertama adalah istiqra'. Fal awwalu huwa al-istidlal 'alal kulli bil juz. Istiqra' ini berarti istidlal, ya, berdalil 'alal kulli bil juz'i, yaitu berdalil untuk menghukumi sesuatu yang kulli dengan bil juz'i, yaitu dengan melihat yang juz'inya. Jadi juz'i kita hukumi, kemudian hasil dari menghukum yang juz'i ini kita gunakan untuk menghukumi yang kulli secara keseluruhan. Kaqaulina kullu hayawanin yuharriku fakkahu al-asfal bidalil anal faros wal insan wal himar masalan kadzalik. Seperti kita katakan, setiap hayawan yang menggerakkan fakkahnya, yaitu rahangnya al-asfal yang bawah, ya, setiap hayawan yang menggerakkan rahang bawahnya, bidalil annal faros wal insan wal himar masalan kadzalik. Kullu hayawanin yuharriku fakkahu. Setiap hayawan itu menggerakkan
rahang bawahnya. Nah ini kan kita kullu hayawanin yuharriku fakahu, ini adalah matlub atas diki ya. Objek yang kita hukumi yaitu menghukumi hayawan dengan yuharriku fakahu. Jadi setiap hayawan itu dia pasti menggerakkan rahang bawahnya. Nah ini dalil yang kita gunakan untuk menghukumi kullu hayawanin yuharriku fakahu. Ini dalil yang kita gunakan itu menggunakan dalil apa? Dalil istiqra, yaitu al-istidlal alal kulli bil juz'i, yaitu beristidlal menghukumi sesuatu yang umum, yaitu semua hayawan ya, semua hayawan ini kulli umum, menghukumi semua hayawan dengan hukum yuharriku fakahu. Nah, hukum yuharriku fakahu ini didapat dengan menghukumi atau didapat dari menghukumi sesuatu yang juz'i, yaitu setelah meneliti beberapa daripada hayawan seperti faros, insan, himar ternyata menggerakkan rahang bawahnya. Kemudian setelah diteliti dan ternyata beberapa hayawan itu seperti itu, yaitu yuharriku fakahu. Kemudian hukum yuharriku fakahu ini dibuat hukum untuk menghukumi secara keseluruhan. Ternyata setelah diteliti faros, insan, himar itu yuharriku fakahu. Ya sudah, kalau seperti itu kita hukumi secara keseluruhan bahwa semua hayawan itu yuharriku fakahu. Ini kan berarti istidlal alal kulli bil juz'i. Wasani huwa al-istidlal alal juz'i bil kulli. Aksal istiqra. Nah, yang kedua itu istidlal alal juz'i bil kulli, kebalikan daripada istiqra atau kias mantiki yang biasa kita gunakan di sini. Al-alam hadisun wa dalil ala zalik annahu min afradil mutaghayyir. Nah, iya tuh di sini dikatakan al-alam hadisun. Ini kan matlub tasdiki ya, objek yang dicari yang kita hukumi, yaitu menghukumi alam dengan hukum hadisun. Nah, menghukumi alam dengan hukum hadisun ini kita dapat dengan cara apa? Dengan cara kias mantiki, yaitu istidlal alal juz'i bil kulli, yaitu beristidlal untuk menghukumi sesuatu yang juz'i yaitu alam ya, dengan cara apa? Dengan cara yang kulli atau dengan sesuatu yang kulli. Yaitu apa? Yaitu al-mutaghayyir itu. Al-mutaghayyir itu umum ya, lebih umum daripada al-alam. Nah, wa dalilu ala zalik annahu min afradil mutaghayyir. Nah, dalilnya apa? Bahwasanya al-alam hadisun ini merupakan matlub atas diki yang didapat dari al-juz'i bil kulli, dari sesuatu yang juz dengan yang kulli, itu karena annahu min afradil mutaghayyir, karena al-alam itu termasuk daripada afrad-afradnya sesuatu yang mutaghayyir. Wa kullu mutaghayyir hadisun wa qad taqaddama zalika bi ashkali, dan keterangannya itu telah terdahulu dengan berbagai askar-askalnya ya. Jadi contoh al-alam mutaghayyir wa kullu mutaghayyir hadisun fal alam hadisun, ini contoh daripada penghukuman terhadap sesuatu yang juz'i yaitu alam dengan menghukumi sesuatu yang kulli yaitu al-mutaghayyir, yang kemudian hukumnya itu ditetapkan untuk yang juz'inya itu ya. Istidlal alal juz'i bil kulli, karena al-alam itu min afrodil mutaghayyir, berarti mutaghayyir ini kulli, nah alamnya itu juz'inya ya. Wa tsalisu al-istidlal ala juz'iyyin bi juz'in. Nah, yang ketiga ini istidlal terhadap juz'i dengan juz'i. Istidlal untuk menghukumi yang juz'i dengan sesuatu yang juz'i, seperti kal istidlal ala hurmatin nabid bi hurmatil khamr. Seperti istidlal mencari dalil mengenai haramnya nabid perasan anggur dengan haramnya khamr. Nah, kita mau menghukumi perasan anggur ini kan juz'i ya, sesuatu yang juz'i. Nah, kita mau menghukumi perasan anggur dengan hukum haram, an-nabiz haram. Ini kita mau menghukumi an-nabiz haramun, ini diambil dengan cara apa? Dengan juz'i juga, yaitu dengan menghukumi yang juz'i, yaitu bi hurmatil khamr, yaitu dengan menggunakan sesuatu yang juz'i lagi, yaitu melihat keharaman khamr. Jadi disamakan, nabiz disamakan dengan
dengan khamr. Karena apa? Lil jami' bainahuma wa huwa al-iskar. Karena ada kesamaan antara keduanya, yaitu sama-sama memabukkan, sehingga hukum khamr haram diberikan kepada nabidz yang juga haram. Wa huma juz'iyani min mutlaqil muskir. Nah, keduanya ini nabidz dengan khamr ini dua-duanya adalah sesuatu yang juz'i dari kemutlakan muskir, sesuatu yang memabukkan. Ya. Atau istidlal ala al-juz'i bi juz'i, ya kias lah ya, seperti yang kita kenal dalam usul fiqh. Itu kias, itu mengkiaskan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena ada elat atau karena ada sesuatu yang menyatukan, menyamakan antara keduanya itu. Wal mufil lil qat'i min hadhihi tsalatsa al-qiyas. Nah, yang memberikan pemahaman qat'i pasti yakin dari ketiga istidlal ini itu adalah al-qiyas, yaitu qiyas al-mantiki itu. Wa amal istiqra' wa tamsil fala yufidanihi. Adapun istiqra' dan tamsil itu tidak memberikan faedah pada pemahaman yang qat'i, yang pasti, yang yakin. Lihtimali ayyakuna hunaka fardun lam yustaqra. Karena apa? Karena ada kemungkinan di sana ada afrad, ada fardun yang belum sempat istiqra tuh. Kayak misalkan tadi beras 5 karung. Nah, itu hanya sebagian saja kita ambil. Kemudian kita menghukumi 5 karung, 10 karung, bahkan satu gudang itu seperti beras yang kita ambil itu, sampelnya itu. Ya mungkin bisa benar, tapi mungkin juga tidak benar. Ada kemungkinan yang lain yang belum diistiqra itu ternyata berbeda gitu dengan yang sudah diistiqra. Maka masih belum pasti gitu, masih belum pasti. Atau hayawan itu kullu hayawanin yuharriku faqahu. Semua hayawan itu menggerakkan rahang bawahnya. Nah, ini ada ihtimal juga, ada ihtimal yang tidak seperti itu gitu, seperti itu. Katimsah misalnya, seperti timsah yuharriku faqahu al-a'la, yaitu ya seperti apa contohnya, Pak? Ya, seperti itulah. Itu buaya itu menggerakkan rahang atasnya doang ya. Karena apa? Karena bawahnya kan nempel ke tanah. Ya kalau misalkan dua-duanya ataupun rahang bawahnya, ya tanahnya ambles nanti. Iya kan? Berarti rahang atasnya saja. Nah, kalau manusia dua-duanya. Ya bawahnya, atasnya bisa mungkin ya. Nah, itu sebab tidak memberikan qat'i karena apa? Karena ihtimal di sana ada sebagian fardun yang belum sempat diistiqra. Misalkan timsah yang tidak diistiqra atau tidak sama dengan yang lainnya, itu mungkin saja berbeda. Wa anal ilat fil juz'i al mahmul alaihi ghairul ilat fil juz'i al mahmul. Atau dalam yang tamsil ini juga tidak yufidu al qat'a. Karena apa? Karena anal ilat fil juz'i al mahmul alaihi ghairul ilat fil juz'i al mahmul. Karena ada kemungkinan ilat ataupun al-jami' di sini, elat yang ada pada juz yang al-mahmul alaih atau juz yang asli ya, yang disamainya itu berbeda dengan elat pada juz yang disamakan gitu. Seperti an-nabidz bi hurmatil khamr misalkan. Nabidz dengan khamr. Nah, ini ada kemungkinan nabidz, iskarnya nabidz itu tidak seperti iskarnya khamr gitu, ya memabukkan. Atau kayak misalkan kita yang makan atau minum obat salah misalkan, atau overdosis, kemudian kita mabuk karena salah obat misalkan, itu bagaimana itu? Apakah obat itu juga haram jadinya karena kita mabuk? Atau kita berkendaraan lama di dalam mobil kemudian mabuk. Nah, ini kan juga mabuk. Tapi kan ada kemungkinan mabuknya berbeda. Iya, mabuknya berbeda. Anal ilat fil juz'i al mahmul alaih ghairul ilat fil juz'i al mahmul. Karena ada kemungkinan elat yang ada pada juz yang disamai itu berbeda dengan elat yang ada pada juz yang
yang disamakan, sehingga yang kedua dua-duanya itu al-istiqra dengan at-tamsil itu la yufidanihi, ay la yufidani al-qat'a, tidak memberikan faedah qat'i gitu ya. Itu al-istidlal. Kemudian al-hujjah. Summa qala aqsamul hujjah. Wa hujjatun naqliyatun aqsamu hadhihi khamsatun jaliyatun. Khitabatun syi'run wa burhanun jadal wa khamisun satatun niltal amal. Hujjah. Hujjah sebagaimana yang kita tahu di awal, hujjah itu apa? Sesuatu yang yang menghantarkan kepada tasdik ya, sesuatu yang menghantarkan tasdik. Atau dalil lah gampangnya. Dalil itu ada dalil nakli, ada dalil akli yang biasa kita kenal. Hujjah pun sama. Ada hujjah nakliyah, ada hujjah akliyah. Nah, wa hujjatun nakliyatun akliyatun. Hujjah ada hujjah nakli, ada hujjah akli. Aqsamu hadhi khamsatun jaliyatun. Nah, bagian ataupun macam-macamnya hujjah yang akliyah ini itu ada 5, jelas terang. Apa 5 ini? Khitabatun, khitobah. Khitobah, ya khitobah ceramah, khutbah, syi'run, syair, wa burhanun, burhan, dalil, argumentasi, jadalun, jadal, perdebatan, berdebat, wa khamisun, dan yang kelima adalah safsatatun niltal amal. Kamu akan mendapatkan amal apa yang diinginkan, yang diharapkan oleh kamu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu al-muradu bil hujjah al-qiyas. Nah, yang dimaksud dengan hujjah di sini adalah qiyas. Nah, qiyas itu kan apa? Runtutan daripada muqaddimah yang disusun untuk sampai kepada natijah. Walamma kana al-wajib 'alal mantiqi ayanzura fi maddatil qiyas wa suratihi. Nah, ketika yang wajib bagi seorang ahli mantik itu menganalisa pada maddatil qiyas, unsur-unsur, elemen-elemen qiyas, wa surati, dan bentuk-bentuknya qiyas, untuk apa? Liya'rifa jihatal khata'i fil qiyas, agar dia itu bisa mengetahui sisi kesalahan dalam qiyas. Nah, untuk bisa mengetahui sisi kesalahan dalam qiyas ya harus tahu maddatul qiyasnya wa suratihinya, yaitu unsur-unsur penyusun qiyasnya itu harus tahu. Disusun dari qadiyah apa, hamliyah atau kasyartiyah, kemudian bentuknya, ini sakelnya sakel apa. Nah, itu harus tahu untuk supaya apa? Untuk li'arofa jihatal khata' fil qiyas, untuk bisa mengetahui sisi kesalahan dalam qiyasnya itu nanti. Kama sayati fi qaulil musannif wa khata'ul burhan, sebagaimana yang akan dikatakan oleh musannif di keterangan selanjutnya, yaitu wa khata'ul burhan al-bait. Ihtaja al-musannif ila bayani maddatihi, maka karena demikian maka musannif butuh juga untuk menjelaskan maddatil qiyas, yaitu unsur-unsur ataupun elemen-elemen daripada qiyas yang disusun ini. Fazakaro annal qiyasa qismani, maka beliau sebutkan bahwa qiyas itu ada 2, ya, hujjah itu ada 2, dalil itu ada 2, ada qiyas nakli, ada qiyas akli. Qiyas nakli wa huwa makanat maddatu ma'khuzatun minal kitabi was sunnati wal ijma'. Qiyas nakli berarti yang dinakal, yang diriwayatkan, yang diambil dari yang asal. Ini adalah makanat maddatu ma'khudatun, yaitu qiyas yang maddahnya, unsur-unsurnya, juz-juznya, komponen-komponennya, elemen-elemennya itu diambil dari kitab, sunnah, dan ijma'. Yaitu nakli. Nah, makanya qiyas itu dia masuknya kepada ijtihad, ya, sesuatu yang ijtihad. Nah, itu nakli. Nah, kalau yang akli wa aqsamuhu khamsatun. Nah, untuk yang qiyas akli itu ada 5 di sini. Nah, kalau qiyas akli itu ada 5. Awwaluha al-burhan. Yang pertama adalah al-burhan. Wa sayati fi kalamil musannif. Namun penjelasannya nanti, katanya ada penjelasan khusus di kalamnya musannif di depan nanti. Kemudian yang kedua adalah jadal. Jadal ini debat, ya, ma tarakaba min qadaya masyhurah, yaitu sesuatu atau lafal-lafal yang tersusun dari qadiyah-qadiyah yang masyhurah. Qadiyah-qadiyah yang sudah dikenal oleh banyak orang, oleh umum, seperti al-adlu hasanun.
keadilan itu kan baik. Ya semua orang masyhur bahwa keadilan itu baik. Bahkan tidak ada yang berkeyakinan bahwa adil itu tidak baik. Wa zulmu qabihun. Zulmun itu qabih. Ya. Au musallamah bainal khosmaini, atau tersusun dari qadiyah-qadiyah yang musallamah, qadiyah-qadiyah yang diterima di antara dua pihak yang berdebat. Ya, dua pihak yang berdebat. Nah, dua pihak yang berdebat kita berhujjah, berdalil, kemudian kita berdebat, itu kemudian kita susun lafal-lafal yang kita gunakan sebagai argumentasi. Nah, lafal-lafal yang kita gunakan ini adalah lafal-lafal yang diterima oleh dua belah pihak yang berdebat itu. Sawaun kanat shadiqatan am kadziban au am kadzibatan. Baik itu realitanya benar ataupun salah, yang penting sudah diterima oleh kedua belah pihak ini. Liyubna 'alaiha al-kalam fi daf'i kullin minal khosmaini sahibahu. Agar apa? Agar kalam, ya, ucapan-ucapan, argumen-argumen yang dibangun itu akan dibangun di atas qadiyah-qadiyah itu, di atas qadiyah-qadiyah yang telah disusunnya itu. Fi daf'i kullin minal khosmaini sahibahu. Ya, untuk apa? Untuk menolak ataupun untuk melawan masing-masing dari untuk melawan lawan debatnya dari kedua belah pihak yang berdebat itu. Nah, ini jadal. Nah, tujuannya jadal ini apa? Wal maksudu minhu qahrul khosam wa iqna'u man la qudrata lahu ala fahmil burhan. Qahrul khosam itu memaksa lawan. Memaksa lawan untuk apa? Untuk tunduk. Memaksa lawan untuk tunduk, patuh, menerima apa? Menerima argumentasinya. Wa iqna'u man la qudrata lahu ala fahmil burhan. Untuk iqna', yaitu membuat orang atau membuat lawan debatnya itu iqna, menerima, ya, menerima. Nah, lawan debatnya ini siapa? Yaitu man la qudrata lahu ala fahmil burhan, yaitu untuk membuat iqna, membuat nerima siapa? Yaitu lawan debatnya yang tidak mampu memahami burhan, dalil-dalil yang sesungguhnya. Maka kita debat. Makanya dalam berdiskusi itu ada teknis-teknisnya, yang tujuannya diskusi itu, tujuannya berdebat itu, tujuannya bahasul masail, mubahasa itu ya untuk apa? Untuk menunjukkan atau untuk mencari kebenaran, ya, untuk mencari kebenaran. Nah, kebenaran ini dicari dengan jalan berdebat. Dengan jalan berdebat, dengan jalan berjadal. Karena apa? Berjadal untuk apa? Untuk mengetahui yang benar, agar benar-benar bisa ketahuan benarnya. Nah, yang salah yaitu benar-benar ketahuan salahnya. Sehingga yang benar ini dia mengungkapkan argumentasinya untuk membuat lawan debatnya itu iqna, menerima dengan argumentasinya itu. Ya. Ini adalah jadal ataupun qiyas akliyah yang pertama. Yang kedua ya. Kemudian yang ketiga adalah saliswa al-khitabah wa ma tarakaba min muqaddimatin maqbulatin au maznunah, yaitu qadiyah yang tersusun dari muqaddimah yang diterima atau maznunah, atau yang diduga diterima, artinya kemungkinan besar benar. Fal ula as-sadira kasadira min syaksin yu'taqad salahuhu. Nah, yang pertama yang tersusun dari muqaddimah yang diterima, misalkan kasadira min syaksin yu'taqad salahuhu, seperti muqaddimah yang keluar dari seseorang yang diyakini kesolehannya, kepatutannya, kelayakannya, kebaikannya, kealimannya. Misalkan masyayikh berfatwa, nah, mengatakan seperti ini, saya ini mengatakan seperti ini. Nah, ini perkataan saya yang kita jadikan muqaddimah, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah bahwa orang ini begini-begini, maka berarti orang yang seperti ini begini. Nah, itu kan dia menyusun muqaddimah. Ya, kita kalau khitobah itu kan ya kadang mengutip-ngutip dari kalamnya
masyayikh ataupun kalamnya ulama, nah itu berarti mengutip mukadimah dari apa? Dari kalamnya seseorang yang diyakini, ya, diyakini kesolehannya, kepatutannya, kebaikannya, keilmuannya. Itu berarti mukadimah yang makbulah, yang diterima. Wasaniyatu, yang kedua adalah yang maznunah, yang diduga benar, diduga kebenarannya. Allati yahkum bihal aqlu biwasitati dzan, yaitu mukadimah yang dihukumi oleh akal dengan perantara zon atau dengan kekuatan zon ini. Ma'tajwizin nakid, dengan disertai akan diperbolehkannya nakid, yaitu lawan dari apa yang diduganya itu. Nahu hadza la yukhalitu annas, ini orang tidak pernah bercampur baur dengan manusia. Wa kullu man la yukhalitu annas mutakabir, nah setiap orang yang tidak pernah bercampur baur dengan manusia itu berarti orang sombong. Fahadza mutakabir, ini berarti orang sombong. Nah ini kan maznuna, ya diduga, dugaan sepertinya si dia itu sombong karena tidak pernah kumpul, tidak pernah ikut campur baur dengan manusia. Tapi kan tidak bisa tidak bisa dihukumi pasti kan, tidak bisa dihukumi pasti. Barangkali dia punya alasan tersendiri, enggak bercampur baur dengan yang lain, itu punya alasan tersendiri. Sehingga dikatakan mukadimah yang maznunah, yaitu yang diduga, ya, yang diasumsikan. Wal ghardu minal khitobah, nah tujuannya apa khitobah? Ya, omongan, kalam-kalam yang diucapkan oleh sang khotib ataupun sang penceramah, yaitu yang tersusun dari mukadimah makbulah atau maznunah, sehingga ketika kita ceramah, ketika kita khitobah, ketika kita khutbah, itu ya kalam-kalam kitanya ini harus kalam-kalam yang disusun dari mukadimah yang makbulah atau mukadimah yang maznunah. Ya harus benar-benar persiapan, ya kita nukil-nukil dari kalamnya ulama, kita nukil dari kalamnya Rasul. Nah ini kan mukadimah yang makbulah, ya, atau maznunah. Kita ceritakan atau kita analisakan sesuatu atau kita gambarkan sesuatu dengan kemungkinan-kemungkinan. Nah itu berarti yang maznunahnya. Nah tujuannya apa adanya khitobah ini atau kias dengan khitobah ini? Wal ghardu minal khitobah targhibus sami' fima yanfa'u dunya wa ukhra. Tujuannya adalah untuk targhib as-sami', yaitu menyenangkan atau mendorong, memotivasi, ya, mendorong sang sami, yaitu yang mendengar, fima yanfa'u dunya wa ukhra, yaitu mendorong untuk bisa mendapatkan sesuatu yang akan bermanfaat baginya di dunia maupun di akhirat. Memotivasi, menasehati, itu tujuan daripada khitobah. Kemudian rabi'uha, yang keempat adalah asyiar, syiar. Wa huwa ma ta'allafa min qadaya tambasitu minha an-nafsu aw tanqabidu. Tambasitu yaitu ya senang, suka, enak, membuat tertarik, ya bisa. Itu adalah syiar, ya. Syiar itu adalah sesuatu atau omongan, perkataan qadiyah yang tersusun dari qadiyah-qadiyah yang darinya membuat hati kita senang, suka, tertarik, terhibur. Au tangkobidu, atau kebalikannya tambasit, berarti membuat hati kita susah, nggak senang, nggak suka, tidak tertarik, membuat hati kita benci dan lain sebagainya. Nahu al-khomru yaqutatun sayyalatun. Nah, misalkan ada syair kan biasanya begitu, ya. Bahasanya yaitu bahasa, kalau kita mungkin istilahnya lebay-lebay dikit gitulah, ya. Ya karena memang bahasanya begitu, seninya seperti itu kan. Seninya itu al-khomru yaqutatun sayyalatun. Khomer itu bagaikan yakut yang mengalir. Yakut kan mutiara yang mengalir, ya. Karena saking apa? Karena saking nikmatnya, enaknya orang yang minum khomer itu. Jadi digambarkan dengan sesuatu yang bagaikan yakut yang mengalir. Ini tujuannya biar orang tertarik, biar orang senang. Wah iya, berarti ketika minum khomer itu, wah sepertinya nikmat, enak sekali. Nah itu tambas itu minha an-nafsu. Atau yang tangkobidu. Ini juga susunan seperti ini, susunan al-laf wa nasyr al-murattab, ya, sama juga. Jadi dua perkara yang dikumpulkan,
Jadi satu an-nafsu tanbasitu mina an-nafsu wa tanqabidu, kemudian satu persatu ini disebutkan, dijelaskan secara urut murattab. Nah, itu jadi al-khamru yaqutatun sayyalatun, ini nisbat contoh untuk yang pertama yaitu tambasitu mina an-nafsu. Nah, yang wal asalu mirratun murrat ini. Mirratun muhawwatun ay mutaqayatun. Murrah ya kalau pahit itu. Murrat kalau mirrah. Murrah, iya murrah atau mirrah, mungkin ada yang dibaca mirrah juga. Wal asalu mirrah atau murratun muhawwatun ay mutaqayatun. Asal madu ini yang tangkobidu ya, yang membuat orang itu nggak suka, nggak kepingin, nggak tertarik. Asal itu ya minuman atau cairan yang pahit, getir, yang membuat membuat kita menjadi muntah atau membuat orang itu muntah, mutaqayatun, membuat orang muntah. Nah, ini berarti contoh yang tangkobidu. Jadi mengibaratkan asal, itu ya kita ibaratkan asal yaitu bagaikan minuman yang pahit yang muhawiyatun ay mutaqayatun, yang dapat menyebabkan kita muntah. Nah, ini yang membuat hati kita tidak suka, tidak senang, tidak tertarik untuk mendapatkannya. Yaitu syiar. Nah, tujuannya apa? Syiar dibuat seperti ini. Wal ghardu minhu infi'alun nafsi litarghibiha fi syai'in aw tanfiriha anhu. Tujuannya adalah untuk merangsang hati agar mencintai, menyenangi, menyukai sesuatu atau melarikan hati darinya, yaitu membuat hati tidak tertarik. Merangsang hati untuk tertarik atau tidak tertarik lah, itu syair. Jadi tidak diungkapkan dengan makna sebetulnya, dengan makna sesungguhnya, tapi dengan bahasa-bahasa yang tujuannya itu untuk menarik perhatian ataupun tidak membuat hati tertarik ya. Khomisuha asafsatoh. Kemudian yang kelima adalah safsatoh. Wa hiya ma ta'allafa min muqaddimatin batilatin syabihatin bil haq. Yaitu sesuatu yang tersusun dari mukadimah yang batil, yang tertolak, yang menyerupai pada kebenaran. Sebetulnya batil tapi dia seperti yang benar gitu. Kaqaulina, seperti ucapan kita fi surati farosin fi haitin, seperti kita berkata pada gambar faros yang ada di tembok. Misalkan di tembok ada gambar farosnya, ada gambar kuda, kemudian kita berkata kepada faros yang ada di tembok itu, haza farosun wa kullu farosin sihal fa hadza sihal, misalkan. Ini loh faros ini yang ada di tembok. Ini faros ini adalah faros, dan setiap faros itu sihal atau bersuara meringkik ya. Nah, setiap fahada sihal maka berarti ini juga meringkik. Nah, ini kan berarti mukadimah yang batilah ya. Karena apa? Karena bukan sesungguhnya, tapi syabihatin bil haq. Karena apa ya? Karena gambarnya kuda gitu. Karena gambarnya kuda. Sehingga ini dikatakan safsatoh. Wal ghardu minha al-iqa' fi syukuk wasyabah al-kadhibah. Nah, tujuannya itu adalah untuk al-iqa', menumbuhkan ataupun menimbulkan keraguan wasyabah al-kadhibah, dan penyerupaan yang bohong. Wa yuqalu laha mughalatatun wa musyaghabatun wa isti'maluha haramun bi jami'i anwa'iha. Dan penggunaannya ini adalah haram di semua macam-macamnya. Tapi kalau hanya sekedar menggambarkan sesuatu saja enggak apa-apa, tapi kalau pingin membenarkan bahwa ini juga meringkik karena mukodimahnya seperti itu, ya maka enggak bisa. Tapi kalau mau mentamsilkan atau mentasbihkan, maka boleh. Sesuatu yang seperti ini, misalkan itu boleh. Wa min akbahi tilkal anwa al-mughalata al-kharijiyah. Nah, dari macam-macam safsatoh yang paling tercela, yang paling buruk, ya, itu adalah al-mughalata al-kharijiyah. Jadi macamnya safsatoh ini banyak, mughalata, musyaghabah, kemudian ada mughalata al-kharijiyah. Nah, yang paling buruknya itu adalah al-mughalata al-kharijiyah. Ini ya di kitab-kitab mantik akliyat yang lainnya ya. Wa ya ayyashghala al-munazir alladzi la fahma lahu wa lan qiyada lil haq fahma khosmihi. Apa al-mughalata al-kharijiyah? Jadi mafhumnya al-mughalata al-kharijiyah itu
orang yang berdebat ya, kadang orang yang berdebat itu ada yang dia karena gengsi kalah ya, karena gengsi kalah walaupun tahu dia itu jawabannya salah, tapi seolah-olah seperti yang paling benar gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk biar dikatakan hebat, biar dikatakan dia tidak kalah, biar dia tidak malu, biar dia tidak gengsi. Jadi berusaha untuk mempengaruhi lawan dengan kata-katanya sehingga lawan itu seakan terlihat kalah olehnya. Nah ini yang salah itu. Seharusnya kita kalau niatnya benar berdebat, kalau tahu teman kita jawabannya benar ya kita terima, jangan malu, jangan gengsi. Tapi kan terkadang ada teman yang seperti itu, merasa temannya ini bisa jawab dan dilalah jawabannya benar dan dia terdesak kalah, akhirnya berusaha mencari-cari jalan keluar. Gimana nih biar saya nggak kelihatan kalah, biar nggak kelihatan teman yang menang. Akhirnya berusaha teman ini diiskalin terus, disanggah-sanggah terus dengan kalam-kalam yang membuat lawan ini bingung akhirnya. Dan ini tujuannya bukan kebenaran, tapi ya untuk menutupi kesalahannya, untuk menutupi kebodohannya agar terlihat di halayak dia itu benar, dia itu yang menang gitu. Yaitu ayashghala al-munazir, yaitu al-munazir orang yang menganalisa atau orang yang berangan-angan atau orang yang berdebat. Ini dia sibuk ya. Nah al-munazir ini siapa? Orang yang berdebat ini siapa? Yaitu alladzi la fahma lahu, yaitu orang yang tidak memiliki pemahaman yang benar. Orang yang kalahnya itu walang qiyada lil haq, dan dia tidak tunduk pada kebenaran. Dia ngerasa salah tapi dia tidak mau menerima kebenaran kawannya. Akhirnya dia sibuk untuk apa? Sibuk untuk fahma khosmihi, untuk memahamkan lawan debatnya itu. Yaitu dengan apa? Bima yushawwishu alaihi bikalamin qabih. Yaitu berusaha menyibukkan lawan debatnya dengan perkataan-perkataan yang jelek yang membuat kawannya itu terganggu pemahamannya. Ya dibulet-buletin aja. Nah katanya begini, kan begini. Akhirnya kan lawan debatnya bingung. Ini larinya kemana? Maunya apa? Kan begitu bingung. Jadi seakan orang-orang yang tidak paham melihat, wah itu hebat sekali itu. Kayaknya mendebat terus. Padahal kan omongannya ngawur gitu. Jadi kalau kita menemui teman yang seperti itu udah mending tinggalkan saja. Iya, jangan kita lanjutkan. Jadi percuma. Liyazhar linnas annahu ghalabahu. Tujuannya apa dia terus-terusan ngomong seperti itu? Tujuannya liyazhar linnas annahu ghalabahu. Yaitu agar nampak di hadapan manusia dia yang menang gitu. Wa yastur bidzalika jahlahu, dan dengan itu dia bisa menutupi kebodohannya. Wa huwa katsirun fi zamanina, dan ini yang banyak terjadi di zaman kita sekarang ini. Bal huwa al-waqi', bahkan itulah realitanya. Itu kan karena niatnya bukan mencari kebenaran tapi pengen hebatan gitu. Pengen hebat-hebatan. Kecuali kalau memang kita yakin ya, walaupun sebetulnya jawaban kita itu salah, tapi keyakinan kita, zonnya kita yang benar. Nah itu tidak apa-apa. Ya misalnya kecuali yang salah itu kalau kita mengakui bahwa jawaban kita ini salah dan jawaban teman kita yang benar. Namun kita tetap masih belum menerima jawaban teman kita yang benar itu. Nah itu yang salah. Tapi kalau kita berkeyakinan benar walaupun nyatanya kita ini salah, tapi karena keyakinan kita ini benar, akhirnya kita terus berdebat, ya itu tidak mengapa. Makanya Nabi dikatakan kullu zalik lam yakun, enggak dikatakan Nabi itu berbohong. Karena apa? Karena Nabi berkata kullu zalik lam yakun itu karena min i'tiqadi wa dzannihi gitu. Karena dari keyakinannya dan zonnya Nabi bahwa Nabi itu tidak terjadi semua itu. Walaupun nyatanya, realitanya Nabi lupakan. Ada sebagian yang terjadi. Berarti kan Nabi bohong kalau begitu. Tidak dikatakan bohong. Karena apa? Karena Nabi berkata seperti itu karena didasarkan atas keyakinannya beliau sendiri gitu. Atas dugaannya kita sendiri. Nah, demikian pun kita. Kalau kita berdebat terus walaupun jawaban kita itu salah, tapi karena keyakinan kita, dugaan kita ini jawaban kita yang benar, ya enggak apa-apa, enggak salah. Walaupun nanti di akhir setelah ditasheh oleh musahih ternyata jawaban kita yang salah misalkan, ya enggak mengapa. Tapi yang salah itu satu-satu di sini itu kalau kita tahu bahwa jawaban kita ini salah, tapi karena sudah terdesak, malu, gengsi, kalau kita nyerah, akhirnya berusaha untuk mempengaruhi lawan dengan kata-kata yang qabi, sehingga kawan itu bingung,
sehingga terlihat di halayak kita yang menang. Nah, itu yang salah ya. Fa hadzal nau' minal qiyas yang bagi ma'rifatu liyuttaqa. Nah, macam yang ini, macam kias yang ini itu patut untuk kita ketahui, tujuannya untuk liyuttaqa, untuk dijaga agar kita tidak melakukannya. La liyusta'mal illa lidururatin. Nah, tidak kita gunakan kecuali karena darurat. Kadaf'i kafirin mu'anid, seperti untuk menolak orang, mendebat orang kafir yang mu'anid, yang mu'anid itu orang kafir yang ngeyel, ngeyel atau yang angas. Apa sih angas itu bahasa Indonesianya? Keras kepala lah ya, keras kepala, ataupun yang apa bahasa laginya, bahasa lain, yang ngeyel begitulah. Kasum la yusta'malu illa fil amrad kal khabitha, seperti apa namanya itu, sum itu ular itu racun, ya racun itu la yusta'malu illa fil amrad al khabitha, seperti racun yang tidak digunakan kecuali pada penyakit-penyakit yang khabitha, penyakit-penyakit yang jelek, atau penyakit-penyakit yang parah ya, penyakit yang parah. Nah, itu baru kita gunakan racun, kita gunakan najis juga, anda mengapa ya, karena darurat itu tubihul mahdurat. Walam yuratib al musannifu aqsamal hujjal aqliyah bal zakaraha ala ma samaha bihi an-nazmu wa tartibu ala ma zakartuhu. Dan musannif itu tidak mengurutkan, tidak mentertibkan macam-macam hujjah aqliyah ini, bal zakaraha ala ma samaha bihi an-nazmu. Namun beliau menyebutkannya ya sesuai dengan apa yang dicakup ataupun yang bisa dimuat oleh nazam ini. Watar tibaha alama zakartu, watar tibuha alama zakartu, dan urutannya itu ya seperti apa yang saya urutkan ini atau yang saya sebutkan ini. Tapi musannif sendiri itu tidak menyebutkannya secara urut ya, tidak menyebutkannya secara urut. Karena apa ya? Karena nazam itu, karena nazam. Tapi yang mengurutkan itu beliau. Summa qala, maka kemudian beliau berkata ajalluha al-burhan. Nah, itu urutannya. Nah, kalau musannif itu tadi tidak urut, artinya tingkatannya kan beda-beda. Ada yang paling tinggi, ada yang rendah, ada yang paling rendah. Nah, itu musannif tidak mengurutkan sesuai dengan urutan kekuatannya, karena nazam, muatnya nazam, bisanya nazam, tapi sang sari yang akan mengurutkannya nanti. Maka beliau berkata ajalluha al-burhan ma'ullifa min muqaddimatin bil yakini taktarin. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan sampai kepada ajalluha al-burhan, yaitu urutan tingkatan daripada al-qiyas al-aqliyah ini ya. Ajalluha al-burhan ma ullifa min muqaddimatin bil yakini taktarin wa ma ba'dahu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Nisa.